Di pertemuan kali ini, kita akan membahas apa itu overhead manufaktur. Nah, simpelnya overhead manufaktur adalah semua biaya manufaktur kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi, semua biaya yang berhubungan dengan manufaktur, tapi bukan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, jadi untuk perusahaan jasa, contohnya seperti universitas kita, itu kan tidak memproduksi produk. Makanya, itu tidak akan memiliki overhead manufaktur, bahan baku langsung, dan tenaga kerja langsung. Jadi perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk ini, itu baru bisa memiliki overhead manufaktur, bahan baku langsung, dan juga tenaga kerja langsung. Nah, biaya manufaktur itu kan dibagi 3, teman-teman. Yang pertama ada bahan baku langsung, yang kedua ada tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah overhead manufaktur. Nah, mungkin teman-teman nanya, contoh biaya overhead manufaktur apa saja? Nah, yang pertama adalah bahan baku tidak langsung. Jadi, bahan baku yang tidak bisa kita trace ke produknya, itu masuk bahan baku tidak langsung. Dan yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Jadi, biaya tenaga kerja yang tidak bisa kita trace ke produknya, itu masuk tenaga kerja tidak langsung. Nah, ada juga yang lain-lain. Jadi, kalau dia tidak masuk bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, ini masuk overhead lain-lain. Ada depresiasi pabrik, pajak bumi dan bangunan pabrik, dan listrik pabrik, dan juga asuransi pabrik. Nah, kenapa pabrik? Nah, kalau misalnya depresiasi, misalnya kantor. Kantor kan nggak berhubungan dengan manufaktur. Tadi definisinya, overhead adalah semua biaya manufaktur di mana bukan bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung. Makanya, depresiasi ini harus pabrik berhubungan dengan manufaktur. Sama juga PBB, listrik juga harus berhubungan, asuransi juga harus berhubungan. Kita akan membahas yang namanya traceability. Oke, katakanlah teman-teman mempunyai sebuah pabrik. Nah, pabrik ini memproduksi baju, berarti ini pabrik tekstil. Nah, untuk biaya-biaya yang traceable, dalam artian bisa kita tracing ke produknya. Jadi pabrik teman-teman memproduksi 2 jenis baju biasa, baju t-shirt, sama sweater. Nah, kalau pabrik teman-teman membeli bahan baku, untuk bahan bakunya itu kan kain untuk baju, dan sweater, benang. Kita tahu misalnya kita memproduksi 5 baju pakai 5 kg kain. Kita bisa trace secara langsung kainnya ke baju. Kita pakai 5 kg. Benang juga sama, 5 kg, 5 sweater. Kita bisa trace secara langsung benangnya itu ke sweaternya. Tapi kalau misalnya biaya supervisor pabrik. Supervisor ini menjaga 2 divisi ini. Jadi ada divisi sweater, ada divisi baju. Dia digaji untuk mengawasi 2 divisi ini. Nah, otomatis kita nggak tahu berapa persen. Misalnya gajinya 5 juta, berapa persen yang masuk divisi baju, produk baju, berapa persen yang masuk divisi sweater atau produk sweater. Makanya, ini disebut dengan cost yang tidak traceable. Nah, tidak traceable ini artinya nggak bisa kita telusuri secara langsung. Jadi, ini termasuk biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu kategorinya overhead. Jadi biaya-biaya tidak langsung yang kita tidak bisa tracing secara langsung ke produknya itu masuk overhead, tapi masih berhubungan dengan manufaktur. Jadi itu teman-teman, untuk mengetahui mana yang masuk bahan baku langsung, tenaga kerja tidak langsung, semuanya balik ke traceability. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menghitung overhead? Nah, yang pertama itu ada menghitung overhead diterapkan. Jadi diterapkan di sini artinya kita mengestimasi kira-kira overhead di bulan ini itu berapa. Kenapa harus diestimasi? Kenapa nggak kita tunggu aja aktualnya? Overhead di akhir bulan berapa baru kita bebankan ke produk kita. Kenapa nggak aktual? Karena teman-teman harus tahu untuk akuntansi biaya itu orientasinya ke masa depan. Nggak seperti akuntansi keuangan. Dan makanya kalau masa depan, itu nggak apa-apa kita menggunakan estimasi, karena kita mau cari informasi yang relevan dan timely.
meskipun kita berkurang untuk akurasinya. Kita nggak tahu secara pasti overhead aktualnya, tapi informasi itu tetap relevan dan juga timely.